Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, suatu hari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Barra bin Azib radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermalam di rumahnya beliau. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat itu diceritakan dengan lafaz, "Ya Rasulullah, fa'adzinni an abita indak." Ya Rasulullah, izinkanlah saya bermalam di rumahmu. Buat apa? Tanya Rasulullah. Saya, kata Barra bin Azib, ingin mengerjakan sholat malam, sholat qiyamul lail atau tahajud ataupun witir bersama dengan Rasulullah SAW secara berjamaah pada malam tersebut. Nah, dari hadis ini para ulama menyimpulkan jika sholat malam, apakah itu tahajud, apakah itu tarawih, apakah itu qiyamul lail ataupun juga witir, termasuk dalam jenis sholat yang boleh dikerjakan secara berjamaah maupun sholat sunat yang dikerjakan secara sendiri-sendiri. Nah, pada saat itu di malam hari Barra bin Azib radhiyallahu anhu melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berkata dalam riwayat hadis itu, "Fasana'tu mithla ma sana'a Rasulillah." Aku pun melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam tersebut, termasuk diantaranya fal yukhaffifa fihal wudu. Nabi Muhammad SAW saat berwudu menjelang beliau melaksanakan sholat qiyamul lail di malam tersebut, berwudu dengan ringan, hanya dengan beberapa mud air saja, dan juga hanya membasuh anggota-anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh dalam wudu, dan melakukannya sebanyak 1 kali saja, dan itu ditiru secara total oleh sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, yang menarik, setelah selesai sholat, Barra bin Azib radhiyallahu anhu meminta satu permintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqatuka fil jannah." Ya Rasulullah, saya minta agar saya tidak hanya menjadi sahabatmu di dunia, tapi juga menjadi sahabatmu di surga nanti. Maka mendapati pertanyaan seperti itu dari sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terdiam sejenak dan menundukkan kepala beliau. Dan beberapa lama setelah itu baru kemudian Rasulullah SAW menjawab permintaan sahabatnya tadi dengan berkata, "Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud." Wahai Barra, jika itu yang menjadi permintaanmu, jika itu yang menjadi harapanmu, maka bantulah saya untuk mewujudkan dengan kesediaan dirimu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dari kata sujud itu muncul yang namanya masjid. Asal katanya satu, sajada yasjudu. Ya, jadi rumah ibadah di dalam Islam disebut dengan masjid, bukan disebut dengan ruku'. Padahal gerakan di dalam sholat itu banyak. Ada berdiri atau yang kita sebut dengan qiyam, ada ruku' atau yang kita sebut ya dengan posisi ruku', ada juga posisi meletakkan jidat kita di lantai daripada masjid atau yang kita sebut dengan sujud. Tetapi untuk penamaan rumah ibadah, Allah tidak menggunakan kata maqam atau tempat berdiri. Allah juga tidak menggunakan kata marka atau tempat ruku'. Yang Allah Subhanahu wa taala gunakan adalah masjid, yaitu tempat kita sujud. Maka tidak ada pilihan bagi umat Islam
jika mau bersahabat membersamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kelak di surga, kecuali mereka harus memperbanyak sujud sebagaimana dulu yang pernah diminta oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, disitulah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkenan dengan sukarela memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya memperbanyak sujud di masjid Allah. Man amana billah, mereka itu pasti pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa aqamas salah, mereka selalu menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan di dalam diri mereka tidak ada ketakutan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga dengan tausiah singkat ini membuat kita makin cinta kepada masjid, karena masjid selain sebagai rumah Allah tetapi juga sebagai sarana yang sangat potensial menghantarkan kita untuk bisa membersamai Rasulullah SAW dalam kehidupan surga kelak. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.